Wow, kami sangat senang behalf of Moritz Community. Saya ingin uh, menyampaikan selamat bergabung. Kami senang bisa berbagi dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan tentu pada siang hari ini saya ingin memperkenalkan dulu apa itu Moritz Community Indonesia. Saya behalf of founder dari Moritz Community Indonesia. Nama saya Sonyasi. Kami membangun Moritz Community ini awalnya 1,5 tahun lalu. Saya bersama dengan Dr. Ferry Lasmawati yang hari ini adalah sebagai moderator, ya. Dan juga Dr. Boyke Dianugraha, seorang obstetri dan ginekolog. Ya, tujuan kami membangun Moritz komunitas ini sangat sederhana, Bapak dan Ibu. Ini adalah komunitas yang non komersial. Ya, jadi tujuan kami adalah sangat sederhana. Kami ingin memberikan solusi kepada semua orang, apakah kepada masyarakat awam ataupun kepada para medis. Solusi tentang apa? Macam-macam. Beberapa hal di sini. Yang terutama adalah solusi tentang bisnis yang paling up to date. Ya, kita tahu sekarang kita sudah masuk ke dalam satu era perubahan dari cara berbisnis dari era konvensional masuk ke era digital. Nah, banyak orang terutama bangsa Indonesia ini di luaran sana para pebisnis itu tidak siap Bapak dan Ibu untuk masuk ke dalam perubahan ini. Oleh karena itu dasarnya itulah makanya kami melalui komunitas ini kami ingin memberikan solusi yang dengan cara yang paling dan sangat sederhana, ya. Tentunya dengan bisnis-bisnis yang paling up to date sekarang, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang kedua adalah solusi tentang kesehatan. Salah satunya adalah event seperti hari ini. Setiap hari Senin atau hari Minggu atau Senin, bisa juga Sabtu, kami selalu ingin berbagi dengan konsultasi kesehatan dengan tema-tema yang lain daripada yang lain, tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai informasi, ya. Nah, lalu ada juga informasi-informasi yang kami berikan yang bermanfaat, baik melalui link kami, channel kami yang ada di YouTube ataupun di dalam page kami Moritz Community Indonesia. Kedepannya kami juga akan merambah ke training-training, memberikan training tentang apa? Tentang personality, tentang entrepreneurship, ya. Lalu tentang apa lagi? Leadership. Nah, kami sedang mempersiapkan itu semua. Jadi tunggu ke depan beberapa masa lagi, ya. Jadi Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini selalu keep contact dengan kami, like page kami, kalau bisa masuk ke dalam YouTube kami dan kami akan mulai aktifkan YouTube kami untuk semua yang bercerita tentang kesehatan, event yang kami bagikan tentang kesehatan, kami akan usahakan masuk ke dalam link YouTube kami, ke YouTube channel kami. Jadi Bapak dan Ibu, kalau pengen denger yang live-nya, artinya yang dengar suaranya, boleh nanti ke link YouTube, ya. Tapi tentu tidak bisa langsung, butuh diproses karena harus dipotong, upload-nya terlalu lama karena kalau panjang, sampai 3 jam, itu butuh waktu. Oke, saya nggak akan buang-buang waktu lagi. Jadi seperti konten yang Bapak dan Ibu terima ataupun dari flyer yang Bapak dan Ibu terima, apakah melalui WA group ataupun melalui media sosial, ya, itu hari ini tema kita adalah tentang konsultasi kesehatan umum, yaitu berkaitan dengan penyelesaian sengketa medis dalam perspektif dokter dan pasien. Pembicaranya seorang yang sudah sangat senior banget dan memang khusus sekolah selain sebagai dokter, khusus sekolah hukum lagi. Bayangin aja, kita sekolah dokter kita berhenti udah, ada lagi nambah lagi. Bahkan kalau ngelihat autobiografinya panjang sekali, ya. Saya nggak akan menjelaskan ini, yang akan menjelaskan siang hari ini adalah moderator kita, yaitu Dr. Ferry Lasmawati. Dr. Ferry, saya persilakan dokter ambil alih pada siang hari ini, Dok. Dan sebelum itu, sebelum itu saya minta tolong kepada para partisipan agar supaya bisa menutup mic-nya, Bapak dan Ibu. Para partisipan tolong bantu tutup mic-nya supaya suaranya tidak masuk ke dalam sehingga bisa membantu bisa mengganggu konsentrasi kita, ya. Oke. Mohon Bapak dan Ibu mic-nya ditutup, ya. Oke, saya serahkan kepada Dr. Ferry, silakan, Dok.
Iya, terima kasih Bu Sonya. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta teman-teman sekalian yang sudah mau hadir di acara Zoom meeting kami. Walaupun hari Minggu sebenarnya hari keluarga ya, tapi kita semua berkumpul nih, pesertanya udah sampai 213. Jadi mudah-mudahan acara hari ini bisa membawa pencerahan, membawa berkah untuk kita semuanya. Saya akan bacakan biografi dari Dr. Eri. Dr. Eri ini adalah kakak senior saya yang paling hebat. Oke, S1 beliau ada di tahun 76, kemudian mengambil S1 lagi dari Fakultas Hukum Universitas Jakarta tahun 2016, kemudian S2 Magister Manajemen di STIE Jakarta tahun 2000, S2 Magister Hukum Universitas Jayabaya 2018, kemudian program doktoral Hukum Universitas Borobudur tahun 2019, dan advokat dari Peradi serta mediator PMN. Riwayat pekerjaannya juga nggak kalah hebatnya, panjang sekali, tapi saya akan mempersingkat yang penting dan sampai saat ini sedang dikerjakan ya. Dari tahun 2013 sampai sekarang adalah sebagai Direktur Rumah Sakit Mulyasari Jakarta Utara. Kemudian dari tahun 2008 sampai sekarang sebagai Direktur International Islamic Boarding School. Kemudian juga pengurus ID Cabang Jakarta Timur, juga MKEK BHP2A. Kemudian beliau juga sebagai pendiri Medical Advokasi Nurani. Ini adalah tempat pembelaan masalah mediko-legal. Jadi pada saat saya bercerita dengan Dr. Eri, saya terkaget-kaget, ternyata banyak sekali permasalahan yang timbul dan ada di pengadilan ya, Dok. Untuk itu, saya tidak berlama-lama, kita simak semua penjelasan dari Dr. Eri agar kita yang para dokter ini juga bisa praktek dengan aman dan para pasien-pasien juga bisa mengerti bagaimana kita bersikap sebagai pasien maupun sebagai dokter. Oke, dokter, saya serahkan waktunya kepada Dr. Eri. Silakan, Dok. Baik, selamat siang sejawat dokter sekalian dan juga hadirin kalangan non-medis yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di siang hari yang cerah ini saya ditugaskan oleh adik saya, Dr. Ferry dan juga Ibu Sonya, untuk berbicara tentang penyelesaian sengketa medik dalam perspektif atau sudut pandang dokter dan pasien. Selama ini saya memang sudah sering bicara masalah malpraktek, sengketa medik, hukum kedokteran, dan lain-lainnya. Tapi biasanya hanya terbatas di kalangan medis, dokter, rumah sakit, dan lain-lain. Tapi kali ini saya mendapat kehormatan untuk berbicara di kalangan dua pihak, yaitu baik kalangan dokter dan kalangan non-dokter, atau mereka yang pernah berpengalaman sebagai pasien. Mungkin di antara Bapak Ibu hadirin sekalian, ada yang pernah merasa tidak puas atas hasil pengobatan dari dokter atau rumah sakit, bahkan sampai terjadi konflik atau sengketa. Karena itu saya berusaha menyajikan dengan lebih sederhana, mudah dimengerti, secara awam, tanpa dengan istilah-istilah medis atau hukum yang sulit. Supaya kita ini lebih mengenal makhluk apa sih itu dokter. Apakah dokter itu adalah manusia yang mampu menyembuhkan segala penyakit? Dan kalau dia gagal, apakah dia dianggap bodoh atau melakukan malpraktek? Itu yang harus kita pahami bersama. Selama ini pasien yang tidak puas setelah mendapat pelayanan medis dari dokter, kadang-kadang langsung memvonis bahwa dokter telah melakukan malpraktek. Masalahnya berkembang menjadi lebih serius, terjadi sengketa medik, dan kemudian membawa masalah ini ke ranah hukum, baik perdata maupun pidana. Itulah yang terjadi saat ini. Memang agak berbeda waktu saya lulus tahun 76 sebagai dokter.
sangat jarang dan tidak pernah boleh dikata ada mendengar dokter dituntut oleh pasiennya. Tapi kenapa sekarang kita hidup di era masyarakat mudah menggugat? Makanya dalam kesempatan ini saya ingin memberikan pemahaman tentang bagaimana sih pekerjaan seorang dokter, bagaimana ciri-ciri dokter yang baik, kemudian apa itu transaksi terapeutik, yaitu hubungan antara dokter dengan pasien, apa itu malpraktek medik, apa itu sengketa medik, dan cara menyelesaikan yang terbaik. Dasar dari semua persengketaan bidang apapun, termasuk sengketa dokter pasien, tidak ada satupun yang tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Hanya dua syaratnya. Pertama, kedua belah pihak bersedia memahami posisinya masing-masing dan mau memahami posisi lawannya atau pihak lain. Yang kedua, bersedia membina komunikasi yang baik dengan kepala dingin tanpa emosi. Ya. Jadi hanya dua itu aja, saling memahami dan berkomunikasi. Baik, jadi saya lanjutkan dengan pembicaraan kita. Nah, ini ciri-ciri dokter yang baik. Ya. Dokter abad 21. Ini saya mendapatkan dari Dr. Broto Wasisto, Ketua MKEK saat ini, MKEK PBID saat ini. Jadi dokter yang baik itu selalu punya ciri-ciri. Untuk abad 21 ya. Kalau saya ini udah abad 20, nggak usah ikut ini, nggak apa-apa katanya. Ya. Jadi pertama, dokter harus berketuhanan yang Maha Esa. Dua, bermoral, beretika, dan berdisiplin. Tiga, dokter harus mengerti, sadar, dan taat hukum. 4, berwawasan sosial budaya. Yang kelima, berperilaku profesional. Nah, ini sudah seperti mirip dengan dasar negara kita, Pancasila. Ya. Diawali dengan berketuhanan yang Maha Esa. Kita sadar bahwa lahir, sakit, mati, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Ya. Namun dokter bekerja di ranah itu. Jadi sebetulnya dokter itu pekerjaannya adalah membantu pekerjaan Tuhan. Jadi ada kata-kata yang bijak ini. Dokter mengobati, Tuhan menyembuhkan. Jadi dalam proses praktek kedokteran ada 3 pihak yang berperan. Pasien, dokter, dan Tuhan. Yang mungkin agak beda dengan profesi yang lainnya. Itu yang harus disadari oleh sejawat kita. Dan juga kepada masyarakat luas, bahwa sang penyembuh itu bukan dokter. Ya. Nah, jangan sampai juga ada dokter yang menganggap dialah sang penyembuh. Dia menganggap bahwa transaksi itu hanya berdua saja, pasien dengan dokter. Wah, itu sudah salah. Ya, kemudian yang kedua ya, dokter harus beretika dan berdisiplin. Beretika itu menyangkut moral, ya, mental attitude seorang dokter. Sedangkan berdisiplin menyangkut knowledge dan skill seorang dokter. Ya, kompetensi seorang dokter. Nah, itu baru lengkap. Ya. Kita punya knowledge, skill yang tinggi, moral kita rendah, juga akan bermasalah di belakang hari. Yang ketiga, dokter saat ini harus mengerti, sadar, dan taat hukum. Ya, paling tidak hukum yang menyangkut masalah kedokteran. Kemudian yang keempat, berwawasan sosial budaya. Ya, karena kita ini
dianugerahi Tuhan dengan 14.000 pulau kalau nggak salah ya, dengan 17.000 ya, dengan ratusan suku ya, dengan budaya sendiri-sendiri. Misalnya saya orang Jawa, jadi dokter ditugaskan di Ambon misalnya, saya harus memahami budaya di sana ya, supaya saya bisa menjalankan profesi saya dengan baik. Ya. Nggak mungkin saya membawa bahasa Jawa saya pakai di sana. Yang kelima, ya kita berperilaku profesional. Artinya kita selalu meningkatkan ilmu dan pengetahuan kita, kemudian kita menjalankan berdasarkan etika dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah punya ciri-ciri seperti ini, saya yakin itu profesi kita. Dan yang kita medik, ya, 90% lah. Bukan hanya dari dokter saja, sengketa medik itu ada 3 yang berperan. Nanti belakang akan. Nah, ini masih tambahan moral. Kemanusiaan, bukan kepada yang lain. Menjadi keduanya adalah tidak baik. Yang ketiga, moral dan sebagainya. Coba kita yang pertama ya, kita mengapasiaan. Ya, itu bisa corona yang kita sedang hadapi saat ini, bukan dokter untuk mengabdi kemanusiaan. Dokter berhak untuk menolak menangani pasien-pasien ya, yang terinfeksi karena mereka harus bertaruh nyawa. Sampai sekarang ini sudah lebih dari 100 orang sejawat yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Itu hanya karena masalah pengabdian kepada kemanusiaan. Baik, jadi yang kedua, ketiga itu adalah rentetan dari itu semua. Nah, sekarang hubungan hukum antara dokter dengan para pasien yang bergeser dari zaman saya, ya, abad 20, ke zaman sekarang. Dulu, hubungan dokter pasien itu paternalistik. Dokter ada dokter can do no wrong. Ya, pasien zaman saya dulu itu kalau bahasa Inggrisnya pasrah bongkoan. Ya, mau dokter operasi, mau harus begini, selalu siap, baik dok. Ya. Tapi sekarang sudah berubah. Ya, sekarang hubungan kita adalah partnership atau kesetaraan. Ya. Kita punya kedudukan yang sama, pasien boleh menolak. Ya, tindakan dokter ditanya apa ini? Saya mau diapakan nih dok? Resikonya apa? Itu sekarang, ya, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004. Ya. Nah, itu yang ada dalam pasal 2. Hubungan dokter dengan pasien ya, itu ada namanya transaksi terapeutik. Jadi
begitu seorang pasien datang ke dokter ya, berobat, itu kita sudah langsung mempunyai hubungan kontrak. Ya. Secara hukum kita sudah punya hubungan kontrak. Nah, hubungan itu disebut dengan transaksi terapeutik. Ya. Apa itu transaksi terapeutik? Adalah perjanjian tertulis antara dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan yang didasari dengan suatu upaya, bukan hasil, atau istilahnya inspanning verbintenis, bukan resultat verbintenis. Ya. Jadi dokter akan memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Nah, ini ada hak-hak pasien ya. Cukup banyak nih, ada 18 hak pasien ini. Ya. Kalau dibandingkan hak dokter, sekarang itu seakan-akan tidak seimbang. Hak dokter hanya 4, hak pasien 18. Nah, ini yang supaya bisa dimengerti ya. Begitu banyak nih hak pasien. Biasanya di rumah sakit sudah tertera. Yang ke-14 ini ya, pasien safety yang sekarang selalu dikemukakan ya. Memperoleh keamanan dan keselamatan diri. Kemudian kewajiban dokter. Hak pasien adalah kewajiban dokter. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi serta kebutuhan medis pasien. Yang kedua, merujuk pasien ke dokter lain yang punya keahlian lebih. 3, merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. 4, melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan lagi. Kemudian dokter harus selalu menambah pengetahuannya dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dan atau kedokteran gigi. Ini hak dokter. Ya, hak dokter. Hanya 4. Tadi hak pasien 18. Ya, tapi nggak apa-apa, karena dokter adalah mengabdi kepada. Nah, ini ada yang nomor 5. Ya. Dokter harus memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesinya. Ya. 2, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. 3, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya. 4, berhak menerima imbalan jasa. Nah, dulu belum terpikirkan bahwa dokter pun harus memperoleh keamanan dan keselamatan diri. Kalau tadi ada pasien safety, sekarang ada dokter safety. Itu baru terpikir di era pandemi corona ini. Ya. Jadi dokter sebenarnya berhak menolak menangani pasien apabila tidak ada APD yang memenuhi syarat. Ya, karena itu akan sama dengan dokter itu harus bunuh diri. Nah, itu yang sekarang saya kira perlu dimasukkan. Dokter harus memenuhi keamanan dan keselamatan diri. Kemudian ini kewajiban pasien. Pasien wajib mentaati segala tata tertib di rumah sakit. Pasien berkewajiban mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dan pengobat dalam pengobatannya. Pasien berkewajiban memberikan informasi yang jujur tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter yang merawat. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban melunasi semua imbalan dan jasa pelayanan rumah sakit. Hanya sekarang ini kan ditanggung oleh BPJS ya. Jadi pasien dan atau penanggung berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati dalam persetujuan yang telah ditandatangani. Baik, jadi saya lanjutkan bahwa dalam menjalankan prakteknya, dokter akan dituntun dan dikawal dengan 3 norma.
atau 3 aturan, yaitu etik, disiplin, dan hukum. Etik adalah untuk mencegah dokter berbuat tidak baik. Sedang disiplin dan hukum adalah untuk mencegah dokter berbuat salah. Ya. Karena kalau sudah berbuat salah itu ada sanksi yang tegas. Sanksi disiplin maupun sanksi hukum. Baik. Jadi etik, disiplin, hukum itu overlap ya. Jadi sebetulnya norma etik kan menjadi norma yang tertinggi. Karena sebelum kita melanggar disiplin dan melanggar hukum, pasti dimulai dengan melanggar etik. Ya, karena itu saat ini ya, moral seorang dokter yang dituntun dengan etika kedokteran itu menjadi utama. Ini termasuk untuk mencegah terjadinya sengketa medik yang akan kita bicarakan belakangan. Ya, etika berasal dari etikos. Ya, etika adalah norma yang mengatur tentang sikap, perilaku, kebiasaan yang berlaku dalam suatu lingkungan pergaulan yang secara tegas menentukan mana yang baik dan mana yang jelek. Etika dasarnya adalah moral yang bersumber pada agama kita masing-masing. Nah, itu sudah diatur dalam Muktamar IDI ya, dan dalam Kodeki ada 21 pasal yang merupakan kewajiban seorang dokter. Ada kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, teman sejawat, dan pada diri sendiri. Ini ada 21 kewajiban dokter. Ya, saya kira untuk dokter ini harus sudah di luar kepala dan bukan hanya dihafal, dijalankan. Ya. Karena dengan menjalankan ini, saya yakin tidak akan terjadi yang namanya sengketa medik. Nah, ini kalau disiplin ini dasarnya kompetensi yang bersumber pada iptek kedokteran. Ya, jadi dokter ini harus mempunyai kompetensi. Ya. Selalu menimba ilmu, pengetahuan. Ya, kompetensi dokter menyangkut kewenangan, ya, kemampuan dan sikap. Kewenangan itu ditunjukkan dalam seorang dokter harus memilih STR dan SIP. Itu syaratnya. Ya, gampangnya SIM lah. Ya. Sebelum kita mengendarai mobil, kita harus memiliki SIM. Ya, itu kalau dokter STR dan SIP. Kemudian kita harus mempunyai kemampuan ya, berupa pengetahuan atau knowledge dan keterampilan skill untuk menjalankan sesuai dengan standar prosedur operasional. Dan itu akan tercatat dalam rekam medik. Karena itu ya, rekam medik dokter zaman sekarang ini harus selalu rapi, kronologik, ya, dengan bukti-bukti yang terekam baik. Tidak zaman saya. Kalau zaman saya jadi dokter dulu, rekam medik isinya cukup diagnostik, terapi, sudah kosong semua. Sekarang nggak bisa lagi. Ya, karena itu akan menunjukkan bahwa para dokter itu sudah menjalani SPO atau tidak. Ya. Yang ketiga, dokter harus bersikap teliti, hati-hati, peduli. Itu minimal. Kita punya kemampuan yang tinggi, ya, tapi ceroboh. Ahli bedah ketinggalan lah, kasa ketinggalan alat. Itu menunjukkan sikap kita yang tidak teliti. Saya berkali-kali mendampingi dokter yang seperti itu. Ya. Dan dokter sekarang itu harus komunikatif. Nah, itu dalam bentuk informed consent. Informed consent harus dibuat dengan rapi, ya, dari diagnostik, tindakan medik, risikonya,
Ya. Nah, 3 hal ini yang akan diperiksa apabila seorang dokter diadukan oleh pasiennya. Ya. Jadi pasien yang merasa tidak puas dengan hasil pengobatan seorang dokter, dia akan mengadukan ke MK DKI. Makanya 3 hal ini yang akan diperiksa. Ya. STR SIP, catatan rekam medik, kemudian inform consent. Kalau 3 itu rapi, Anda dianggap tidak melanggar disiplin. Baik, kemudian tadi etik, disiplin, sekarang hukum. Ya. Nah, saya batasi aja karena ini menyangkut malpraktek atau sengketa medik itu biasanya adalah malpraktek ya, atau tindak pidana kelalaian medik. Ini ada 3 undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang praktek kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang tenaga kesehatan di pasal 84, kemudian di KUHP pasal 359 360 yaitu kelalaian, dan KUH Perdata. Malpraktek medik. Jadi yang ini menjadi, sebetulnya malpraktek sendiri itu tidak selalu berkonotasi hukum. Ya, karena malpraktek itu bisa terjadi bukan hanya dokter saja. Ya, itu profesi yang lain bisa terjadi malpraktek, bisa malpraktek akuntan lah, advokat, notaris, ya. Dan di bidang medik, malpraktek sendiri tidak selalu hukum. Bisa malpraktek etik, ada yang membagi ini ya, jadi malpraktek etik, malpraktek yuridis atau hukum, dan malpraktek administratif. Nah, yang berhubungan dengan sengketa medik adalah malpraktik hukum atau yuridis. Itu kita bagi 2 ya. Kesalahan dokter yang bisa menjadi implikasi pidana itu, pertama yang ada unsur kesengajaan. Ya, unsur kesengajaan atau istilahnya dolus, ya. Itu misalnya aborsi kriminalis, kemudian etanasia, kemudian ada satu lagi yang sering dilakukan dalam praktek adalah membuat keterangan dokter yang tidak benar. Ya. Tapi itu tidak berimplikasi dengan sengketa medik. Sengketa medik adalah yang kedua, yaitu kesalahan yang tidak disengaja atau disebut lalai atau culpa. Itu yang sering terjadi dalam sengketa pasien yang menuntut dokter berbuat malpraktek. Definisinya ya, kegagalan dalam menjalankan standar pelayanan yang berlaku sebagai tanggung jawab profesi. Seorang dokter melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Kemudian 2, seorang dokter gagal memenuhi panduan yang ditetapkan sesuai standar pelayanan dan tindakan kedokteran. Ini menyangkut dokter yang mempunyai kualifikasi substandar. Ya. Jadi unsurnya adalah menyangkut 4D, ya, duty, jadi kewajiban dokter. Terjadi derelik atau kelalaian. Direct cause, sebab akibat langsung, ya, kemudian menimbulkan damage atau cedera. Apa itu sengketa medik? Sengketa medik adalah persengketaan dispute yang terjadi antara dokter atau petugas kesehatan atau lembaga pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit, klinik, dengan pasien atau keluarganya sebagai penerima pelayanan kesehatan yang merasa tidak puas
dengan apa yang telah diterimanya. Jadi kalau kita uraikan, sengketa dalam hubungan dokter pasien, ya, objek sengketa adalah upaya dokter menyembuhkan, kemudian timbul kerugian, dan yang keempat diduga disebabkan kelalaian dokter. Seorang pasien datang ke dokter, ada 5 kemungkinannya. Penyakitnya sembuh, penyakitnya tidak sembuh, kemudian penyakitnya bertambah parah atau terjadi komplikasi, 4 terjadi cacat yang permanen, dan kelima meninggal dunia. Nomor 3, 4, 5 ini yang kadang-kadang menyebabkan terjadinya sengketa medik. Ya. Faktor penyebab terjadinya sengketa medik itu bisa faktor dokternya, ya, dan atau rumah sakit, juga dari faktor kesalahan pasien, dan juga mungkin dari pihak-pihak lain, misalnya BPJS. Ya, sekarang ini kan semua ditunjang oleh BPJS. Jadi tadi kelalaian medik secara umum dimaknai seorang dokter melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Suatu kegagalan dokter untuk bersifat teliti dan hati-hati. Dan kelalaian yang dilakukan secara nyata, yang tadi saya sudah bicarakan, misalnya operasi, ketinggalan kasa, ketinggalan alat, dan sebagainya. Kalau di negara maju, masalah sengketa medik bermuara ke hukum perdata. Tapi kalau di negara kita, itu bisa etik, disiplin, hukum, bisa perdata, dan bisa pidana. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah terjadi penelantaran atau pembiaran medik. Dianggap bahwa dokter itu tidak memberikan pelayanan yang tidak sungguh-sungguh, ya, dengan berbagai alasan. Hal ini sering terjadi di rumah sakit, terutama pelayanan terhadap masyarakat miskin dengan alasan harus memenuhi syarat administrasi dulu. Jadi seakan-akan pasien itu dibiarkan, diterlantarkan, ya, akhirnya berakibat jelek. Kemudian penyebab berikutnya adalah resiko medik. Jadi sebetulnya yang terjadi itu suatu resiko, ya, tidak bisa disalahkan itu dokternya. Filosofinya untuk setiap tindakan yang bermanfaat selalu mengandung risiko, termasuk tindakan medis. Walaupun dokter sudah menjalani profesinya sesuai dengan kompetensi dan standar profesi, standar prosedur operasi, tapi tidak tertutup kemungkinan hasil yang tidak diharapkan. Kemudian ada pendapat bahwa setiap tindakan medis selalu ada risiko yang dapat terjadi, yang tidak sesuai dengan harapan dan berkaitan keselamatan jiwa, yaitu unpredictable risk. Nah, bagaimana kita menghindari sengketa medik? Dari sisi dokter, jalankan praktek sesuai standar profesi. Kemudian selalu berkomunikasi dengan baik dengan pasien dan keluarganya. Jadi komunikasi adalah penting sekali. Kemudian tidak menjanjikan kesembuhan. Kemudian selalu memberikan persetujuan medik atau informed consent. Mungkin ada satu lagi sebetulnya bahwa dokter itu seharusnya selalu melengkapi dengan asuransi proteksi. Kemudian dari sisi pasien, pasien harus selalu mengikuti petunjuk dokter, melakukan kontrol sesuai yang ditentukan. Jangan mencoba mengobati diri sendiri kalau misalnya sudah sampai di rumah ada masalah. Kalau kembali lagi, ya, jangan diobati sendiri, ternyata hasilnya jelek, menyalahkan dokter.
Itu saya beberapa kali itu menemukan case seperti itu. Nah, kemudian jalur penyelesaian sengketa medik. Itu yang bisa ditempuh adalah sebetulnya dua. Secara non-litigasi dan secara litigasi. Kemudian bisa melewati lembaga-lembaga yang sudah ada, yaitu melewati MKDKI atau melewati ID dengan Majelis Kode Etik Kedokteran. Proses non-litigasi, yaitu penyelesaian diselesaikan di luar pengadilan. Diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, ya, atau istilahnya alternative dispute resolution, ya, melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Tapi arbitrase di kedokteran belum banyak dikenal, ya, dengan semangat win-win solution, yaitu yang bisa diterima para pihak. Kemudian kalau tidak bisa, ya terpaksa ke litigasi. Tapi litigasi ini harus kita sadari akan menyita waktu, menyita energi, menyita biaya. Itu untuk pasien dan untuk dokternya. Makanya upaya penyelesaian yang terbaik itu adalah ini, negosiasi. Ya. Itu harus diupayakan maksimal mungkin, ya, meskipun menyita waktu, ya, tapi negosiasi adalah yang terbaik. Jadi dokter maupun pasien harus melakukan pembicaraan yang aktif, ya. Kemudian dokter memberikan penjelasan kepada pasien, misalnya memang yang terjadi adalah suatu risiko medik, ya, yang didukung dengan resume, dengan rekam medik, informed consent, dan sebagainya. Kemudian dalam melakukan negosiasi, dokter harus bersikap low profile, hindari sikap-sikap arogan, menghindari pertengkaran. Kita juga harus bisa empati kepada pasien, misalnya dia sedang kehilangan keluarganya, misalnya meninggal dunia. Pasien bersikap emosi, jangan kita mengikuti emosi. Ya. Kita empati kepada pasien. Dan dengan berjalannya waktu yang saya alami selama ini, sikap itu akan mencair dengan sendiri. Ya. Dan akan selesailah itu negosiasi tadi. Begitu mudah, ya, kadang-kadang gagal. Ya. Nah, itu perlu ada kehadiran pihak ketiga yang dianggap netral, yang disebut dengan mediator. Jadi mediator itu sebenarnya tugasnya adalah menjembatani, memfasilitasi, dan dengan baik. Ya. Bagaimanapun yang memutuskan itu bukan mediator. Mediator itu hanya itu fungsinya, katalisator. Dia bisa memberikan pendidikan kita. Dia harus bisa menerjemahkan keinginan dua belah pihak, merupakan narasumber dan merupakan agen realita. Jadi kita harus bisa memberikan pemahaman. Oh, ini tuntutan yang tidak realistis, ini yang realistis, ya. Sehingga akhirnya pihak-pihak yang bersengketa itu bisa menerima, oh ya, tuntutan saya itu memang tidak realistis. Nah, itu yang diperlukan. Sedapat mungkin semua sengketa itu selesai di tingkat ini. Tidak perlu harus yang ke ini, ya.
ini jelas akan menyita waktu, energi, ya, dan biaya dan sebagainya. Saya memberikan sedikit ilustrasi ya, bahwa ada suatu contoh. Ini seorang dokter tahun 2007, ya, ahli bedah, melakukan di suatu kota kecil. Dia melakukan reseksi usus karena dia menganggap itu adalah tindakan emergensi yang harus dilakukan karena terjadi obstruktif. Ya. Tapi hasilnya setelah operasi rupanya tidak, hasilnya kurang baik, ya. Terjadi kebocoran, ya. Kemudian terjadi peritonitis, beberapa kali dioperasi tidak berhasil, akhirnya pasien meninggal dunia. Keluarga tidak terima, kemudian menuntut melalui jalur pidana. Polisi yang tadinya terkesan ragu-ragu, ya, akhirnya menaikkan statusnya ke penyidikan, dan akhirnya jaksa pun menyatakan P21. Di persidangan, majelis hakim menyatakan dokter tidak bersalah, ya, bahwa itu adalah risiko medik. Ya. Tapi protapnya JPU harus mengajukan kasasi yang ternyata diterima oleh majelis hakim di Mahkamah Agung. Dokter dihukum 1 tahun 6 bulan penjara dan langsung ditahan. Dalam proses hukum yang luar biasa yaitu PK, ternyata majelis hakim kembali menyatakan dokter tidak bersalah dan dibebaskan. Tapi itu memakan waktu 7 tahun, ya, baru 2014. Ya. Coba bayangkan, kita harus bersengketa selama 7 tahun dan akhirnya hanya dinyatakan dokter tidak bersalah. Tentunya hal itu akan mengecewakan baik pada keluarga pasien, dokter, dan masyarakat sendiri. Itulah akibat kita terlalu emosional dan lebih memilih jalur litigasi. Ya. Makanya itu adalah litigasi untuk jalan terakhir, ya, ultimum remedium. Ya. Saya tambahkan sedikit bahwa sekarang ini kita sedang mengembangkan wacana untuk diterapkannya restoratif justice, ya, atau keadilan restoratif. Ya. Artinya ancaman pidana, ya, yang sebelumnya itu bersifat retributif atau pembalasan, itu lama-lama sudah tidak dianut oleh negara-negara lain. Ya. Contohnya Belanda itu sekarang udah banyak penjara yang ditutup, ya, karena kekurangan penghuni. Tapi di kita justru lembaga pemasarakatan diisi oleh 300 sampai 500%. Karena kita masih senang sekali berperkara di pengadilan. Nah, ini ada angin segar, ya, bahwa restoratif justice tadi sudah mulai akan dikembangkan di negara kita. Ya. Jaksa Agung sudah menerbitkan suatu SE nomor 15/2020 di mana JPU diberi kewenangan untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara-perkara pidana yang ancamannya di bawah 5 tahun. Ya. Dan ini akan berlaku juga di profesi dokter, ya, dengan tuntutan pidana kelalaian medik, insya Allah. Baik, saya kira
cukup sekian ya, sudah hampir 1 jam ya. Jadi saya kira kita akan lanjutkan nanti di tanya jawab ya, atau ada komentar. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Eri, penjelasannya sangat-sangat komprehensif dan membuka wawasan buat kita semua. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari Dr. Eri, kita para dokter bisa menjalankan profesi dokter dengan aman ya, Dok. Untuk sebelum dilanjut tanya jawab, ini ada pengumuman dari Moorish Community yang akan disampaikan oleh Ibu Sonya. Silakan Bu Sonya. Oke, terima kasih. Wow, artikelnya, pembahasannya sangat luar biasa. Saya melihat betapa profesionalnya Dr. Eri yang udah senior dengan berbagai segudang pengalaman. Oke, saya akan memberikan pengumuman untuk event berikut dari Moorish Community, ya. Apa sih next event dari Moorish Community? Jadi kami memiliki banyak sekali event. Kalau Health Talk diadakan tiap hari Sabtu, bisa Minggu, bisa Senin. Tapi di luar dari Health Talk itu, hari Senin malam, Senin siang, Senin malam, Selasa, Rebu, Kamis itu kita selalu ada event Bapak dan Ibu ya. Nah, the next event adalah besok siang, jam yang sama seperti hari ini. Ini adalah talk show tentang back to nature. Waduh, talk show tentang back to nature. Balik kepada alam, Bapak dan Ibu. Saya tahu segala sesuatu yang datang dari alam itu adalah yang paling baik. Ya, kita makan juga semua dasarnya dari alam. Ya, jadi satu ingredient yang akan kita bahas besok yaitu tentang resveratrol. Kalau Bapak dan Ibu para medis pernah mendengar tentang resveratrol atau belum pernah dengar, tapi di luar negeri itu sudah heboh Bapak dan Ibu. Udah lama hebohnya ya. Kenali tentang resveratrol. Ini adalah penemuan kedua terheboh setelah antibiotik. Antibiotik mungkin kita semua tahu ya, ditemukan tahun 1900 oleh yaitu penisilin, kelompok penisilin oleh Alexander Fleming. Ya, nah setelah itu belum ada penemuan-penemuan yang lebih besar lagi. Nah ini adalah penemuan kedua, bahkan dikatakan bisa mengganti porsi dari antibiotik di dalam mengatasi kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah imunitas, ya. Penyakit-penyakit yang keluar karena imun yang turun. Nah, materi ini apa yang materi akan dibahas itu apa itu resveratrol dan dari mana asal usulnya. Bagaimana cara kerjanya menghindari kerusakan sel. Kita semua tahu yang namanya ROS. Penyebab dari semua penyakit itu adalah ROS. Kalau sudah sakit baru berobat ke dokter, itu pasien ya. ROS adalah reaktif oksigen spesies. Nah, ada kaitannya dengan ini nih Bapak dan Ibu, kerusakan sel. Nah, tentu semua orang kepengen awet muda, enggak cuma masyarakat awam. Saya yakin para medis juga kepengen awet muda dan sehat. Waktu kita pernah adakan event tentang jantung, ya, yang berbicara Dr. Karel Dorman, subspesialis jantung, mengatakan tingkat artinya ke tingkat hidup dari orang Indonesia itu sekarang naik 72 tahun. Tetapi tingkat sehatnya, usia sehatnya cuma sampai 60. Antara 60 sampai ke 72 itu bolak-balik minum obat dan ke rumah sakit. Ya, ini saya nggak tahu berlaku nggak untuk para medis, tapi masyarakat awam iya. Ya, nah itu karena apa? ROS. Ya, nah semua kepengen sehat awet muda. Nah, jadwalnya adalah besok jam 13.45 sampai jam 4. Bagi Bapak dan Ibu pengen ikut, itu bisa WA ke admin untuk minta linknya bergabung sebagai pengetahuan. Ya. Nah, kita lihat dulu sepintas 2 menit tentang video mengenai resveratrol, asal-usulnya dan dari resveratrol ini. Bagi sebagian besar dari kita, bentuk-bentuk aneh ini mungkin terlihat indah. Tapi para peneliti melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat pertanyaan yang mungkin adalah pertanyaan paling penting dan kompleks sepanjang masa. Dr. Sinclair, di sini aku melihat kubus-kubus berwarna yang lucu. Kubus-kubus kecil ini sebenarnya adalah protein dalam tubuh kita yang kita percayai mengendali proses penuaan. Kalau
dia benar, Dr. David Sinclair sudah menemukan salah satu kunci genetik yang akan men-set ulang jam biologis kita. Aku rasa kami sudah mendapatkan pemahaman baru atas proses penuaan. Bagaimana dia menemukan protein-protein ini? Ini terlihat seperti barcode, tapi sebenarnya ini adalah peta dari gen kita. Cetak biru kehidupan yang tersimpan dalam setiap sel tubuh kita. Beberapa dari gen ini memegang peran penting dalam kecepatan penuaan sel-sel kita. Dr. Sinclair menguji ribuan sel secara acak, mencari zat kimia yang bisa mengaktifkan gen-gen itu. Kami menemukannya secara tidak sengaja. Kami menemukan molekul ini dari anggur merah. Dan waktu kulihat di komputerku, apa itu resveratrol? Dan itu ada dalam anggur merah. Aku hampir terjatuh dari kursiku, karena tentu saja kita tahu anggur merah itu bagus untuk kita. Kalau kebetulan aku ada anggur merah, Benarkah? berapa banyak yang harus kuminum untuk merasakan khasiatnya? Berdasarkan pengalaman kami, mungkin sekitar 1000 botol per hari. Jadi itu bukan solusinya. Dr. Sinclair kembali ke lab dan menemukan cara untuk membuat resveratrol 1000 kali lebih poten. Jadi, apa manfaatnya untuk tubuh kita? Kami menemukan bahwa resveratrol bekerja pada sebuah gen yang disebut SIRT1. Dan ini gen yang mengendalikan proses penuaan. Resveratrol memperbaiki gen itu dan mengaktifkannya. Dan dengan gen itu diaktifkan pada tikus di sebelah kanan dengan dosis resveratrol tinggi. Tikus itu tiba-tiba berubah menjadi pelari handal, berlari 2 kali lebih jauh dari tikus yang di kiri. Mereka mengkonsumsi menu dengan kadar lemak tinggi, makanan berlemak, dan mereka hidup sama lamanya dengan tikus yang kurus dan sehat. Artinya mereka tidak menderita penyakit hati, kanker, osteoporosis, dan mereka hidup 30% lebih lama. Kau bisa melakukan hal yang sama pada manusia? Dengan gen yang sama, dan kami pikir resveratrol bisa memberikan manfaat yang hampir sama pada manusia. Sadar akan potensi besar pil barunya, Sinclair bekerja sama dengan pengusaha bioteknologi Westpal. Bersama mereka mengumpulkan lebih dari 100 juta dolar untuk riset lebih lanjut. Dan kami yakin bisa meningkatkan gaya hidup sehat. Jadi kalau kau berusia 80 tahun, kau bisa berlaku seperti berusia 50 tahunan. Pada uji coba manusia pertamanya, resveratrol berhasil mengobati diabetes tipe 2, salah satu penyakit penuaan terbesar. Kalau semuanya berjalan lancar, maka kami akan meminta surat izin FDA 5 tahun lagi. Kupikir orang-orang akan berpikir kalian memberikan harapan palsu. Ini tidak mungkin terjadi. Jawabanku adalah, aku setuju. Ini benar. Apalagi yang bisa kukatakan, penuaan adalah serangkaian penyakit, dan kalau kita bisa memperlambatnya dan menyembuhkannya, orang-orang akan hidup lebih lama dan lebih sehat. Dan kalian bicara khususnya tentang diabetes dan Alzheimer? Pembunuh utama dalam masyarakat barat adalah penyakit-penyakit yang akan bisa disembuhkan dengan obat-obat yang sedang kami kembangkan. Kalau begitu, dokter, Bersulang. Ya, itu Bapak dan Ibu tentang resveratrol, selintas tentang resveratrol. Nah, besok siang saya akan jelaskan sedikit lebih mendetail dan juga referensi-referensi ada di mana. Ada ribuan artikel yang dianalisa yang ada di Google. Bapak dan Ibu boleh searching tentang resveratrol ya. Oke, nah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini rule-nya Bapak dan Ibu. Setiap peserta kami kasih kesempatan untuk mengajukan yang langsung bertanya 1 pertanyaan. Ya, nanti kalau sudah ada yang pada nggak bertanya, masih ada waktu bisa bertanya lagi. Jadi disimpan supaya semua kedapatan. Karena kita tahu ilmu Dr. Eri ini sangat luar biasa. Beliau juga karena praktek sehingga pertanyaan itu pasti bisa terjawab ya karena memang melakukan pelaku ya. Nah, materi presentasi yang ingin akan diberikan dalam bentuk PDF mohon WA ke admin 0821 1479 1662. Nah, nanti kalau mau dengar ulang presentasi Dr. Eri bisa kami akan masukkan ke dalam YouTube channel yaitu Moritz Community. Tapi butuh proses karena kalau 1 jam 2 jam dengan pertanyaan-pertanyaan juga akan dimasukkan, uploadnya sedikit lama sehingga harus dipotong Bapak dan Ibu, nggak langsung di satu paket langsung dihabiskan. Jadi part 1, part 2 bisa part ketiga ya. Nah Bapak dan Ibu itu saja yang saya bisa share tentang pengumuman pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada moderator untuk meneruskan sesi